coba saring lagi siapa yang bisa advance gitu ya, terkait dengan LAN gitu, aplikasi, programmer, networking, dan web developer misalkan. Nah, dari situ mulai ketahuan tuh. Maka ketika ada level berikutnya harus membuat semacam startup atau perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan untuk organisasi dan diri mereka sendiri, nyampe lah pasti insyaallah sampai akan saatnya itu kita bisa nyampe lah setahun berapa ini 3 kuartal ke depan ini. Minimal 2 itu sih langkah tahapan yang tergambar di saya, Pak. Gitu Pak Dadu. Jadi kayaknya sih ini bisa sangat sangat bisa saling mensupport ini. Artinya gini, Hupin ya, kalau di SMK kan Hupin ya. Kalau di kita kan IR, sama saja sih, industrial relation juga gitu loh. Itu fungsi-fungsi kita juga. Di HR pun saya tahu kemarin juga ada fungsi IR juga. Di kita sebagai serikat ya IR kerjaannya gitu ya, selain Ya. advokasi, selain kesejahteraan gitu kan. Fungsi pokok advokasi kesejahteraan, terus sama industrial relation tadi itu gitu loh. Jadi rasanya bisa berkolaborasi, bersinergi antara kepentingan Hubin yang ada di Telkom dengan kepentingan kami di serikat yang dan sebagian sih ada di perusahaan ya, industrial relation tadi itu gitu. Jadi ini menurut saya tidak melihat ini kita kerjasama dengan SMK gitu. Saya tidak melihat SMK-nya, enggak. Justru energi gitu ya, energi ketika mulai merefresh kembali, oh saya dulu pernah SMK, kemudian mulai mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk masa depan berikutnya, baik untuk dirinya maupun organisasi. Mungkin sisi itu yang tergambar ya sebagai strategiknya gitu, Pak Dadu. Ya memang banyak sekali keterampilan-keterampilan yang harusnya kita itu diupdate. Tapi karena kesibukan kerja kita, biasanya kita nggak sempat memikirkan itu. Nah, ini menarik juga kalau rekan-rekan LEM SPSI ada keinginan mengupgrade diri, ini luar biasa. Biasanya teman-teman serikat tuh merasa sudah paling oke aja. Lupa untuk mengupgrade diri gitu. Padahal dalam konsep keilmuan itu, kondisi itu terus berubah. Permasalahan itu terus meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Artinya kalau kita tidak mengupgrade diri, kita akan kewalahan lama-lama dengan perubahan zaman itu. Nah, harusnya rekan-rekan di serikat ini yang paling rajin belajar, paling rajin update knowledge harusnya. Dan banyak dokter yang dilahirkan mestinya. Harusnya begitu. Jadi serikat itu harus orang yang sangat orang yang sangat learner. Betul. Jadi orang yang sangat strong dalam learner. Kalau tidak nanti ya ketinggalan dengan berbagai macam turbulensi, berbagai macam perubahan zaman itu. Apalagi kalau di saat ini kan itu Pak Okto dan Pak Yuli, kadang-kadang kan kegiatan yang harusnya kita bisa jalan rutin di kondisi pandemi kan terkesan terhambat tuh. Ya, jadi contoh kayak misalkan diklat segala macam yang harus ketemu fisik. Nah, kita sih kalau memang nanti ada juga materinya, bagaimana sih cara menyelenggarakan diklat dengan webinar kah, dengan lain sebagainya, itu kan sangat mensupport itu Pak. Iya. Ya itu yang kami lakukan semacam itu, webinar-webinar itu kita rutin melakukan itu. Namanya kalau di Bandung itu Skill Development Day. Kalau di Jakarta saya naikin lagi levelnya menjadi Kompeten Development Program. Program pengembangan kompetensi. Nah, judul ini memang ini berdasarkan wangsit ini Pak Yuli. Alah. Itu di mana? Di Tanjung Papuma apa di Batulo apa di Grojogan Sewu dapat wangsitnya? Ini di Pulau di Gua Selarong ini nyarinya. Alah. Ini turunannya di Ponegoro nih Pangeran Panglima. Gampang mencari narasi, ide-ide untuk upgrading, improvement itu tidak mudah. Itu melalui proses kontemplasi yang panjang. Nah, kalau kita memang mau menjalankan ini, jadi nanti mungkin judulnya adalah kompetensi development program aja untuk rekan-rekan. Oke, bungkus. Kompetensi development program, jadi program pengembangan kompetensi. Bukan hanya skill, jadi kompetensi itu terdiri dari 3, pengetahuan, keahlian, dan sikap. Bahkan ditambahin jadi aksara loh Pak.
Aksera. Aksera itu apa? Experience, responsibility, dan accountability itu kata dari Ya, Finlandia itu Pak Mujiman tuh. ya, boleh jadi begitu. Tapi kalau Iya, kompeten iya. itu ada 3 hal itu, minimal Kayak itu itu kan. ya. Minimal Minimal ada ya. 3 hal, tidak hanya pengetahuan saja. Kalau training kan biasanya pengetahuan. Iya. Nah, jadi pengetahuan itu dinaikin sampai kepada keahlian Skill. dan sampai kepada sikapnya. Sikapnya. Bagaimana sikap kita terhadap pengetahuan dan keahlian yang sudah kita miliki? Apakah kita membiarkan begitu saja nanti hilang gitu ya? Atau pengetahuan dan keahlian ini akan kita pakai seterusnya untuk mengupgrade kualitas kehidupan kita. Itu namanya sikap. Masya Allah. Itulah kompetensi. Makanya disebut kompetensi itu sampai benar-benar dipraktekkan dan secara nyata meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, orang kan nggak paham sebetulnya kompetensi itu untuk meningkatkan kualitas hidup secara personal. Orang Betul. akan berkualitas dan orang lebih bahagia sebetulnya begitu. Iya. Tapi karena kemampuan, kekuatan dia untuk bersabar dalam sabar dalam menjalankan, mempraktekkan kompetensi knowledge dan skill tadi, akhirnya orang tidak memiliki sikap yang tepat dalam menjaga implementasi prakteknya. Yeah. Nah, itulah yang membuat training, tapi kompetensinya nggak meningkat. Siap. Kualitas hidupnya juga begitu-begitu aja. Iya. Itu yang disayangkan. Itu nanti mungkin itu aja programnya, ya. kompetensi development program ya. Setuju. Poin pentingnya itu Pak Dadu, bahwa setelah mereka mempraktekkan terus-menerus kompetensinya, berbuah kepada meningkatnya kualitas hidup mereka. Yes, exactly. Ya, kesejahteraannya, kebahagiaannya, keanaknya dan seterusnya. Nah, saya nyambung dengan yang quotes-nya Zig Ziglar itu Pak Dadu. Bahwa kita tidak sedang membangun bisnis gitu ya. We don't make business, tapi kita mendevelop people, yang people itulah nanti yang akan membangun bisnis gitu. Exactly. Nah, sehingga ini strategis karena kita menyiapkan orang nih yang akan membangun bisnis ke depan. Kalau enggak ya ambruk lagi tuh bisnis, nggak akan sustain gitu. Saya agak concern di situ tuh Pak Dadu. Artinya begini, ketika kita menyiapkan orang ini menjadi entrepreneur gitu ya, kecil-kecilan dengan usaha mereka yang berbagai macam itu, kuliner kayak, fashion kayak, salon kayak, atolah gitu ya, view lah ya, food, energy atau apa gitu kan, maka keterampilan dasar bikin mengoperasikan Zoom, bikin foto editor, video editing, ya mulai punya YouTube channel, itu adalah milik dirinya, kompetensi dirinya, dan kemudian akan menaikkan level kualitas hidupnya mereka gitu loh Pak. Nah, ini program bisa sustain ini Pak menurut saya ya, karena saya nggak tahu nanti secara desainnya saya nggak tahu ya, dalam hal pendidikan harus gimana, kurikulumnya gimana, ngajarin gimana, saya blank di situ, nggak ini, tapi pastilah karena itu bukan expertise-nya Mas Yuli. Tapi tahunya pokoknya ujungnya ke sana lah, ujungnya begitu pokoknya gitu loh. Itu expertise kami memang di situ. Jadi orang kalau yang nggak paham konsep atau frame tentang akademik tentang itu, orang pasti bingung. Saya ngobrol dengan guru, dengan orang guru BK saja, mereka nggak paham sampai ke situ karena mereka tidak lama berada di industri. Nah, saya lama di industri memahami kekurangan kita apa. Kita tuh banyak training hilang begitu saja. Karena konsep pengembangan human capital development tidak terjadi. Jadi orang tidak sampai kompeten. Baru tahu, baru mungkin sempat ahli sebentar waktu training, habis itu lewat hilang karena tidak dikawal implementasinya secara terus-menerus. Betul. Itulah yang akhirnya menghasilkan konsep saya human capital development. Iya. Sehingga itu Pak Dadu, akhirnya produktivitas individu orang Indonesia adoh lah gitu dari jauh gitu. Lah ya karena itu tadi di training hilang lah, apa yang mau diinin gitu. Sepakat. Jadi frame-nya gitu ya Pak Dadu. Saya kira sih bungkus lah, saya nggak lama-lama. Oke, kalau untuk competence development program, ayo Bismillah udah. Ya, Bismillah. Tinggal teknis kurikulumnya itu yang saya belum mudeng. Nanti kapan lagi ngobrol lagi. Om Rosid sama Bu Nurul Hadini nanti di TikTokan. Oke. Pesertanya siapa aja, kapan, di mana, metodologinya online apa offline. Di tempat kami juga ada tempat, mungkin di UNSPSI juga ada.
Nanti kita bisa tinggal disepakati aja. Cara saya gini Pak Dadu, untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat sini lah ya, dan Banten itu diarahkan kalau bisa offline. Karena ini ada naluri tadi, wah STM pembangunan ya, ikatan balik emosi lagi ya. Ada ikatan emosional gitu loh. Ya. Kalau anak kuliahan, anak SMA nggak masuk di sini, gua coret aja lah, pokoknya STM yang masuk gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa loh SMK Telkom juga punya kontribusi loh terhadap alumni yang udah jadul-jadul diginiin lagi gitu loh. Itu. Nah, itu poinnya. Kalau biar yang mengenang kembali nih historical dulu waktu kuliah sekolah STM kan. Alah. Memang indah masa STM itu, walaupun nggak pacaran tapi indah banget itu. STM walaupun nama siapa? Adik kelasnya jurusan bangunan loh, keker-keker gitu. Alah apaan ini? Bukan pembangunan ya, bangunan ini, jurusan bangunan. Jurusan sipil. Jurusan sipil. Nah, itu offline menurut saya sih akan lebih ini lah ya. Yang Jakarta ada 3 DPC, itu ada, saya tinggal di DKI dulu itu ada sekitar 90 perusahaan, dari yang paling kecil yang bikin baut, yang bikin rak-rakan gitu, sampai yang bikin mobil ada, tinggal kita pilih lah gitu. Terus Jawa Barat, daerah Bekasi, Kerawang paling jauh lah, biar nggak terlalu jauh ke Purwakarta. Bawa ke sini gitu ya. Banten deket lah dari itu kan udah nyebrang udah Tangerang gitu kan. Nah, itu dari Cimone terus ke Pasar Kemis kan banyak tuh anggota kita di sana ya, bawalah ke situ. Tinggal berapa gelombang nanti dapat satu selesai keluar, wah langsung mereka usahanya menjadi besar gitu ya, organisasinya menjadi lebih baik gitu kan, dan keluarganya lebih baik. Saya kira offline dulu deh Pak Dadu. Siap. Nanti didetailkan ya. Bu Nurul nanti tolong Bu Nurul ya untuk persiapan awalnya. Untuk peserta bisa muat berapa Pak offline Pak? Ya kita kalau sekelas sih bisa 20 sampai 30. Kita dulu sekolah 40 orang loh. Bisa dibagi dua berarti Pak, dibagi dua. Physical distance. Nanti memang kalau terlalu banyak itu biasanya nggak efektif kan? Nggak efektif ya. Bagi 2 aja mungkin, misalnya yang satu kelas satu kelas misalnya videografi gitu ya. Videografi. Nah gitu. Jadi di beberapa kelas supaya juga lebih efektif ininya dalam mengajar. Terus paralel aja gitu. Kalau program-program itu ada juga ya Pak Dokter ya? Programmer? Iya, kita punya jurusan RPL di sini. Oh, RPL. Apa itu RPL? Rekayasa perangkat lunak. Oh, software engineering lah sebetulnya. Iya. Sok di Indonesiain sih ya. Ya itulah orang Indonesia itu yang gitu-gitu di Indonesia jadi bingung ya. Kalau software engineering kan kita udah tahu di industri. Langsung nyambung. Ada RPL, ada itu ya Pak, TKJ gitu ya Pak? Ada. Kita jaringan ada, RPL ada, terus transmisi, akses, belajar nyambung optik juga ada di sini. Bung Eka, berarti nanti tim media atau tim anak-anak IT yang sudah ada basic IT bisa langsung ke itu tadi kali ya? Iya. Ke yang advance gitu. Kalau yang memang 000 tapi punya ketertarikan ya yang keterampilan dasar dulu sih. Nah, ini Pak Dadu tadi ada 2 ya Pak Karman. Ya. Ada 2 berarti ya. Bisa paralel lah gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kayak operator webinar lah, dan tadi bisa video editing, terus foto editing, terus jaringan komputer, terus web developer ya, web itu juga penting. Terus programmer. Itu berapa yang penting-penting? Itu berapa SKS itu Pak? Biar selesai itu. Nah, kita STM dulu nggak pakai SKS, perasaan kalau pakai SKS mungkin ya 2 hari 3 hari gitulah. Sehari mungkin teori dan mungkin ditunjukkan sorenya ya. Terus hari keduanya bisa di simulasi. Oh, praktek ya Pak? Praktek itu, terus nanti mungkin praktek di kelas. Setelah itu mungkin praktek di lapangan mungkin ya, kalau yang kayak video kan ngambil di lapangan, nanti di render hasilnya. Jadi kayak project base gitu, Om Rosid. Project base. Diakhiri dengan project base mereka. Di hari ketiga mereka menyampaikan hasil projectnya. Berarti peralatan dan lain sebagainya kan kita siapin sendiri ya Pak ya? Contoh kayak contoh misalkan editing, kan dia harus punya kameranya yang buat ngambil footage kan? Kemudian bisa diedit di laptopnya. Nah, softwarenya sendiri ada dari SMK atau kita harus biasanya kan
macam-macam itu Pak. Ada yang profesional kan Premiere Pro, kemudian yang biasa-biasa ada di apa namanya ya di HP-HP itu kan banyak Pak. Cuman yang di laptop kan ada banyak lah. Itu dari mana Pak software-nya? Apa udah sekalian disiapin atau yang punya masing-masing Pak? Kayaknya ada di sini kayaknya. Nanti dicek ya. Oh iya. Nah, nanti skenario-nya kita lihat detail teknisnya lah. Seperti apa. Iya. Yang penting kan nanti diajarkan bagaimana membuat hasil yang bagus, prosesnya seperti apa, standarisasinya, sehingga nanti yang dibuat rekan-rekan memang ada selain teknologi ada jiwa seninya gitu, seni yang sentuhan seninya yang muncul. Ini soal seni nih yang perlu digarisbawahi nih. Miskin seni kayaknya apa nggak warna-warni hidup. Orang Indonesia itu miskin seni, kenapa nggak maju-maju dan susah bahagia gitu. Iya, tapi Sujiwo Tejo itu kuliah di ITB jadi dalang ya. Nah, gini, ada namanya seni menikmati kopi. Ya. Kalau orang sudah bisa merasakan manisnya kopi pahit, nah sudah punya jiwa seni dia, gitu. Nah itu butuh pemahaman, butuh perenungan dan butuh kan menurut saya value dalam hidupnya yang harus dibangun. Kebanyakan orang tidak kuat learning karena dia nggak seni dalam hidupnya. Udah mumet duluan Pak ya? Mumet duluan. Jadi pahitnya kopi itu benar-benar dirasakan pahit oleh dia. Pahit ya. Tidak bisa menikmati yang terasa manis kopi pahit itu. Nah itu butuh seni menjadikan kopi yang pahit itu terasa manis. Nah, itu kan luka batinnya terlalu dalam Pak. Dianggap pahit. Nanti kalau sudah ilmu seninya tinggi, luka batin yang dalam itu bisa dirasakan sendiri. Bisa dirasakan manis gitu. Karena minum kopi dengan minum sirup beda ya Pak ya. Beda. Kopi itu biarpun pahit tapi sedikit-sedikit masuk sampai habis. Gini, yang kedua, filosofi kedua, kalau kita sudah bisa merasakan manisnya pahit kopi itu, gitu ya, berarti kita sudah memiliki value bahwa yang pahit itu terasa manis gitu. Ada value dalam diri kita. Bahwa kita begitu merasakan manis dari yang pahit-pahit itu kenapa? Karena kalau kita tidak tahu yang pahit, kita tidak akan tahu yang manis. Bedainya nggak bisa ya. Kita nggak akan tahu yang manis kalau nggak tahu yang pahit. Nggak tahu yang putih kalau nggak tahu yang hitam ya. Exactly. Nah, gitu. Jadi hidup ini jangan stagnan cuman satu standar aja yang kita pakai. Masalah di saya ini Pak Dado, saya sih mungkin secara hidup sudah bisa merasakanlah manisnya sesuatu yang pahit dalam hidup. Tapi kalau manisnya kopi, dari kopi pahit saya belum nyoba. Nah itu, ilmunya belum nyampe sana berarti. Ya suka kopi aja belum gitu loh. Aduh ini berarti ini Pak Yuli kopi nih. Padahal Jember menghasil kopi robusta gitu ya, arabica macam-macam. Kopi itu kalau sudah pencinta kopi sejati itu tiada gula di antara kita. Masya Allah. Karena sudah diabetes gulanya banyak gitu bukan ya? Nah, jadi gini, minum kopi itu justru yang nggak bagus itu ampasnya dan gulanya itu. Kalau airnya saja itu bagus buat kesehatan. Karena air itu menstimulan jantung kita, peredaran kita jadi bagus. Tapi kita nggak kena asamnya dan nggak kena gulanya itu. Yang bikin masalah kopi itu kan gulanya itu. Iya. Sebagainya kan. Maka saya ke kopi itu airnya saja dan jangan pakai gula. Jadi murni air kopi yang akan meningkatkan kinerja jantung. Ya meskipun jangan sering-sering ya. Tentu bukan kopi kapal-kapalan itu ya, kan? Bukan lah. Kopi yang berkelas dong. Iya. Untuk kesehatan jantung kok kopinya kopi kapal bukrek. Kapal selam ya. Ini makanya bocor. Kemarin kopi jagung gitu Pak. Bekam terapis saya kemarin, wah ini banyak trigliserid, jangan-jangan kopi yang benar belum saya minum dengan benar ini jangan-jangan ya. Ini kalau sudah bisa merasakan manisnya kopi pahit itu, ya, nanti kita itu dalam psikologis kita itu selalu sehat. Kenapa? Kita bisa merealisir yang kehidupan yang pahit itu kita tetap happy. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya kita tetap happy. Kalau kita tidak bisa merasakan manisnya kopi pahit, ketika kita ada kehidupan yang pahit kita nggak happy. Itu yang buat kesehatan kita jadi terganggu. Jadi filosofi kopi itu luar biasa sebetulnya. Main-main.
Mbah saya dulu bikin kopi itu digoreng di nanangan, dicampurinya sama kelapa, dipotongin kecil-kecil, sama gitu. Jadi ya aku nggak ini taunya hitam aja kopi itu, tapi secara Hmm, kopi yang bener gimana? Wah, saya harus belajar iya, lagi, Pak. Oke, nanti bab berikutnya dah. ya, ya, Pak Dadu, ya. ini terkait dengan pembiayaan, rasanya kok bisa ada peluang deh ya kalau kalau begini coba kita ini kan ya, maksudnya bahwa ini kan upgrading ya, Iya, kompetensi masuk ke HC upgrading. aja. Satu di HC-nya, terus Kalau enggak kemudian CSR-nya, CSR dari heeh, perusahaan. yang ketiga cawe-cawenya government gitu loh. Ya bisa Kan juga. mereka mereka kan gembar-gemborin produktivitas, Belgedes gitu kan, ujung-ujungnya ngenean, enggak wis biayanya dhewe gitu kan. Bisa aja nanti Nah, ya coba ke Pak Farul Roji ya, Direktur Pinalatas itu. ini yang Coba ngomong orang beliau. aprodi dong mestinya ya, Iya sing harusnya. kenal Ya lah gitu. justru itu Kalau gini. Jadi apa yang kita bicarakan kemarin, aprodi itu sangat strategik karena apa? Satu, pemerintah ingin produktivitas itu memang menjadi basic dalam penentuan PKB lah. ya, Terus si industri sendiri juga pinginnya memang produktivitas yang jadikan acuan dalam pembahasan PKB. Nah, pada saat serikat pekerja mengusulkan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas, jadi cakep. sangat nyambung dengan Berarti kepentingan itu. jalurnya gini Pak, saya kebayangnya di lem itu jalurnya ini tim nanti bikin semacam sesuatu gitu ya. Nanti kita koordinasi sama anggota LKS tripartit kita yang di kementerian itu Ya, ada. Terus nanti tim kita sekjen itu juga punya jaringan ke Pak siapa itu Pak siapa direkturnya itu Pak siapa namanya Aswan Pak Aswan produktivitas juga gitu ya. Apakah bisa diomongkan gini gitu nanti coba kita satu cara itu kita pakai selain yang lewat jalur perusahaannya yang CSR kayak atau apalah gitu ya. Tapi kayaknya sih kondisi kayak gini mereka lagi mengencangkan dompet juga itu untuk ngeluarin gitu-gituan itu masalahnya juga sih. Ya nanti kalau pakai kasnya PUK mungkin bisa-bisa saja lah. ya, Kira-kira dengan sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya, teori, praktek, terus project dis tadi itu, eh, kebutuhan biaya kita secara kasar berapa kira-kira nggak per akan mahal kepala? karena ini paket SMK kan. Paket Hmm, SMK kan paling berapa biaya trainer, biaya konsumsi, hmm. terus overhead ya, overhead yang lain-lainnya itu aja. Karena kan bukan kita bukan perusahaan training profesional yang memang mereka Iya, punya iya, iya. tarif komersial kan. Betul, Kalau kita betul. kan lebih kepada tarif kebutuhan man hour sebetulnya. Hmm, hmm, hmm. Sangat terjangkau lah kalau yang training gini. Nanti Nanti biar Bu kita Nurul yang bicarakan mendetailkan dengan Ibu aja ya. ya Bu Nurul. Angka-angkanya di Bu Nurul. Saya yakin lah ini bukan uang yang berapa nggak akan terlalu beban kecil lah yang gini-gini, training gini kan. Sebenarnya teman-teman PUK ya yang di tingkat perusahaan itu lihat sesuatu yang langsung memberikan leverage terhadap mereka ya Ya, kompetensinya naik manfaatnya itu mereka nggak mikir-mikir Pak. ya. Itu ya pengalaman kita sama-sama di PUK ya Bang Eka ya. Iya Pak. Ketika jelas arahnya ini itu macam-macam itu sebenarnya nggak mikir-mikir kok sebenarnya. Ya, Iya, iuran dari anggota juga kan sebenarnya untuk iya kayak promosi. gini-gini kan sebetulnya keterampilan untuk personal kan bayar juga nggak masalah. Kayak saya Betul itu apalagi kan. undang tiap Sabtu ya, 2 orang pelatih bahasa Inggris dan gambar seni rupa itu tiap Sabtu datang ke rumah saya. Oh, buat Kenapa? anak. Karena anak saya ingin terampil saya, ingin kompeten mereka. Bahasa Inggrisnya masih SD udah bagus, sewes-sewes karena dilatih langsung oleh guru bahasa Inggris yang bagus gitu. Hmm. Coba kalau nggak begitu, anak saya juga akan terampil kalian bahasa Inggrisnya. Nah, pola Tetap ini aja. yang ingin saya terapkan di sistem pendidikan, termasuk ya training di industri harusnya memang sampai ke kompetensi. Jadi tidak hanya training klasik cuma seminggu terus nanti hilang gitu ya. Saya kan Iya, iya, sertifikat itu iya. sampai numpuk di koper Betul, itu kan. betul. Yang dipegang sertifikat, habis itu terus Tapi nggak ada dikasih apa-apanya. ujung-ujungnya lali kabeh. Lari kabeh gitu. Karena tidak dipraktekkan. Jadi training itu tidak mengambil kompetensi mana yang memang real dibutuhkan di lapangan. Itu yang disebut ontologi sebetulnya. Ontologi kita itu apa sih? Kita itu ingin expert atau kompeten di bidang apa? Potensi bisnis atau potensi opportunity revenue kita ke depan itu apa sebetulnya? Itu kan ontologi kita.
Kalau kita nggak tahu itu ya training asal training, tapi habis itu nggak relevan dengan kebutuhan kita ke depan. Iya. Itu sering salahnya. Pak Dadu. Ya. Kayaknya perlu kita kemas yang lebih unik, maksudnya gini, bukan hanya mereka dapat skillnya, tapi mindsetnya juga di awal-awal juga. Kalau gitu tadi, jadi kompetensi development program itu dalam rangka untuk personal performance development. Sip, ulangi, personal performance development. Oke. Jadi pengembangan performansi individu. Ini penting buat para pekerja karyawan. Kenapa? Supaya sebelum pensiun mereka sudah punya tidak hanya 2 penghasilan, bisa 3 penghasilan. Cakep. Wah, jadi mau pensiun mah aman namanya tenang-tenang saja. Kenapa? Karena sudah punya penghasilan yang lain gitu. Itu yang digagas ya Bung Eka ya. Meskipun kita bukan direktur, tapi penghasilan kita ya selevel direktur lah, itu kira-kira. Mantap. Jadi tenang. Direktur beberapa perusahaan, bukan satu perusahaan ya. Gitu. Itu yang harusnya di serikat itu dilakukan. Saya kan orang kabit usaha, saya muda 20, saya kabit usaha. Ya saya pikirannya begitu, kalau untuk anggota ya personal performance development, tapi memang ini berat. Mindset kawan-kawan tidak siap untuk itu. Nah mungkin nanti trainingnya mengarah ke situ. Mungkin di slot yang awal-awal mungkin saya akan ngisi inilah. Betul. Mungkin online dulu di awalnya, baru offline di sana gitu pada sehingga gitu. masuk. Nah, nanti saya kasih dulu gambaran biar kawan-kawan itu memiliki energi untuk learning. Betul. Bangun energi itu sulitnya minta ampun kalau belum mindsetnya kena gitu. Nah, saya bisa bangun energi ya setelah S3 baru keluar energinya. Oh, begini ya. Gimana kalau coba sejak S1 di Telkom ya? Wah, udah keren itu kalau sejak S1. Masalahnya ya taunya setelah S3 baru ngerti konsep. Jangan sampai kita yang belum S3 nggak ngerti karena belum S3 sampai tua itu ya apa ya? Kasihan kan, makanya saya ingin membantu rekan-rekan mengubah konsep thinking itu biar cepat terjadi peningkatan energi. Terus kemudian habit itu harus direkayasa secara sengaja. Habit itu harus direkayasa secara sengaja menuju kondisi yang lebih baik. Hari esok harus lebih dari hari ini, itu intinya sebetulnya. Tapi implementasinya bagaimana? Mumet itu kalau nggak tahu. Iya. Kadang penyakitnya di kita gini Pak. Kadang minat baca kita itu kan tinggi Pak. Ya. Tapi daya bacanya kita yang rendah itu kan. Exactly. Itu memang harus dilatih, daya tahan ya. Nah, orang akan tahan membaca kalau dia ada penasaran, ingin tahu keilmuannya. Nah, kalau orang mengkonstruk pikirannya nggak mampu, dia sulit memahami keilmuan dalam materi yang dibaca itu. Akhirnya dia berat, malas akhirnya. Nah, itu yang perlu dilatih, kemampuan mengkonstruk sebuah pemikiran. Jadi bagaimana memiliki keahlian menggunakan ilmu. Nah, ini yang lebih rumit lagi nanti. Kalau sudah ahli dalam menggunakan ilmu, senang membaca. Betul, karena butuh karena ini ada ilmu menarik begini karena gitu kan? Ada output maka input perlu disedot terus kan ya. Itu yang namanya induktif deduktif itu sebetulnya. Ada konsep induktif deduktif. Kalau orang sudah paham itu, orang dengan ilmu apa senang. Misalnya dia bisa terampil menggunakan keilmuan dan dia juga bisa menciptakan ilmu untuk problem-problem yang baru yang sedang dihadapi. Wah, indah hidup ini. Jadi tadi bisa merasakan manisnya kopi pahit. Karena sudah memiliki ilmu bagaimana kopi yang pahit itu terasa manis, ada ilmunya. Jadi target berhasilnya personal performance development itu ujung akhirnya harus bisa merasakan kopi pahit menjadi manis gitu ya. Kalau belum lulus gitu ya. Belum lulus itu. Alumninya baru sekedar sertifikat itu, belum lulus itu. Belum teruji kalau belum merasakan manisnya kopi pahit. Nah, aduh, ini saya juga hampir sama baru menemukan merasa ini potensi saya, strength saya itu setelah ya belakangan lah gitu ya. Orang bilang kamu itu begini, kamu begitu. Masa sih gitu ya. Nah, setelah mencoba pertama diikutkan assessment tahun 2012. Mulai ketahuan nih, ini dari 16 kompetensi saya ini, ini teamwork, komunikasi, ini analytical thinking dan segala macam. Baru tahu gitu setelah diberikan feedback gitu ya, assessment. Terus ada assessment gratis-gratisan juga sih gitu ya. Ngambil misalkan high five itu, yang high five 100 pertanyaan itu kita muncul 5 strength kita apa. Terus dapat lagi waktu training dengan Tanadi Santoso itu tentang
innovation code misalkan. Nah, setelah dapat itu loh, oh iya ya ternyata setelah ketemu mana string kita, wah udah jalan tuh, plak 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 plak, ketemu aja jalannya gitu loh. Selama belum lihat itu muter aja nggak jelas. Mau ke sono, kayaknya bukan passionku deh. Mau ke sono nggak jelas. Mau ke sini, alah nggak. Jadi rasa-rasanya selain di awal itu diberikan conceptual thinking tadi ya, itu rasanya di, di, dipertemukan dirinya dengan dirinya gitu loh, melalui apa namanya tools-tools yang ada gitu pada Dadu, sehingga ya oh iya dia memang sedang menjalani strength mereka kayak Clifton strength itu kan, ada sekian strengthnya, dia learner, dia apa eksekutor, dia apa gitu loh. Kalau enggak ya sayang banget gitu kan. Ya, itu sebetulnya tugas unit human capital untuk mendevelop sebetulnya. Celakanya teman-teman human capital itu nggak memahami konsep semacam ini. Ya akhirnya kita sendiri yang harus melakukan. Karena kan kita ingin ada perkembangan, ingin ada upgrading kualitas kita. Jadi ya kita sendiri aja yang memiliki semangat untuk mengupgrade diri kita sendiri. Karena mengharapkan dari human capital mereka nggak paham itu, nggak tahu harus bagaimana. Padahal gratisan banyak loh. Iya. Nah, masalahnya konsep berpikir bahwa keinginan untuk mendevelop itu sudah ada belum dalam setiap individu. Kalau belum ya meskipun gratis dianggap malah nggak ada apa-apanya, dianggap murahan, nggak perlu dilihat. Pelatuknya itu yang perlu di ini dulu. Yes. Pelatuknya itu nah, bisa nggak ini Pak Dadu kita kolaborasikan dalam program ini nih? Bisa. Kompeten development program maksudku. Ya, justru nanti itu ada nanti pelatuk itu yang materi yang awal akan saya berikan. Terus kemudian ada assessment kecil-kecilan lah yang mungkin generik gitu ya. Taruh di sana sehingga bisa apa ya? Ya. Nanti saya libatkan asesor saya talent mapping lah. Oh, ada juga ya Pak? Ini. Saya punya asesornya muridnya Abah Rama. Wah, all in one ini berarti ini. Pokoknya kalau human capital development nih kita sudah menekuni sejak lama. Cakep. Nah, itu untuk ini nanti career plan secara individu lah kawan-kawan ya. Jadi jangan bergantung dengan unit human capital itu karena mereka itu memikirkan diri mereka masing-masing kok, selamatkan diri masing-masing. Kita harus memikirkan karir kita sendiri. Meskipun ya kalau itu relevan dengan program kantor ya bagus. Kalau tidak, kita sendiri yang harus merencanakan kesuksesan kita. Iya. Ini penting banget ini. Ini kan yang disebut konsep berpikir ilmiah itu kan yang semacam ini. Kita benar-benar merencanakan masa depan kita yang sukses itu semacam apa. Jadi otomatis nanti kinerja akan bagus dan performansi di kantor juga akan bagus. Ini direkam kan ya Pak Dadu ya? Ya, saya rekam. Nanti minta di-share Pak buat teman-teman tim yang biar yang kita memang sengaja enggak ini. Nah, secara ini Pak, kan cuma 3 hari gitu ya. Anggaplah mereka alumni angkatan 1, nanti ada angkatan 2, angkatan 3 dan seterusnya. Kemudian ini kan aset lah gitu ya, supaya tetap menjadi sebuah power gitu ya. Apa yang bisa dikembangkan berikutnya, misalkan mereka nanti di coaching lagi, diapain betul. Jadi nanti setelah kursus ini harus dilanjut dengan project management, project base ya, assignment dengan project. Jadi masing-masing nanti teman-teman itu punya project sendiri-sendiri. Itu yang akan kita coaching. Yaitu yang disebut program personal performance development itu. Mereka punya project, silakan mereka mendefinisikan projectnya apa, mereka membuat apa, mau upgrading apa, capainya apa, dituangkan dalam dokumen personal performance development. Dan setelah itu kita coaching. Apakah mereka mau meningkatkan level akademik? Apakah mereka mau meningkatkan keahlian tekniknya? Apakah mereka mau meningkatkan financial foundation-nya, financial perspektifnya? Atau apakah mereka ingin sukses menjadi tokoh masyarakat misalnya? Itu silahkan didefinisikan masing-masing, tapi kita nanti kawal. Sehingga ada gerakan nyata yang secara terus-menerus
dilakukan oleh kawan-kawan mengimplementasikan kompetensi yang sudah didapatkan itu. Jadi punya roadmap masing-masing setiap individu itu. Iya. Nah, karyawan itu kan karena sudah dipatok segitu, jadi tidak pernah berpikir membangun roadmap. Sampai pensiun ya begitu, bahaya makanya. Ya ini di Aprodi itu kan ada senior-senior saya di Telkom kan, itu ya kasihan juga. Sekarang mereka bingung setelah pensiun mau ngapain. Gitu. Mencari Itu peran saja mereka bingung, mencari kontribusi. Betul. Padahal ditunggu-tunggu tuh alumni Telkom, ayo segera ke masyarakat, tapi bingung mau melangkah. Bingung dia. Mereka nggak memiliki keterampilan social skill, namanya nggak punya. Mau keluar rumah aja kagok. Nggak berani ngomong ini itu bingung. Nah, makanya iya, betul. Pengalaman itu akhirnya saya ya ini gara-gara saya masuk serikat juga sih ternyata. Oh gitu, iya. Kita harus punya ilmu sosial, harus merencanakan ke depan bagaimana, terus masa depan kita sendiri bagaimana, anak-anak kita roadmap-nya bagaimana. Itu kita pikirkan. Bahkan istri aja roadmap malamnya aja kita pikirkan gitu ya. Itu nggak main-main itu. Itu sangat strategik gitu. Iya. Kalau udah itu semuanya terpolakan, indah hidup ini. Yang pahit-pahit jadi manis gitu rasanya. Nah, itu pokoknya harus bisa mecet itu baru dinyatakan lulus ya. Iya gitu. Jadi nanti kalau sudah ada upgrading, ada improvement, capaian-capaian secara personality, lah itu baru lulus. Ini Pak Dado, kalau begitu kita perlu membuat semacam di awal gambaran besar gitu sehingga yang membaca ini mau teman-teman POK atau ini ya, itu terseleksi dengan sendirinya ketika dia membaca program ini, kursus ini gitu loh. Sehingga yang mereka, aduh aku nggak iso untuk ini ntar dulu ya udah nggak apa-apa, terseleksi dengan sendirinya. Daripada kita ngumpulin banyak orang tapi sebenarnya kemudian nganggur kabeh setelah itu. Banyak yang berguguran di tengah jalan, bahkan di awal-awal jalan. Iya, nah sehingga ketika ini setelah kursus saya akan di develop begini sampai ada project assignment sampai begini begitu roadmap dan lain-lain sampai tuntas. Wah ini keren nih berarti lah. Kalau yang bilang keren, nah itulah yang monggo silahkan ngisi Google Form, nanti kita tes dulu di assessment awal-awal apa. Ini lolos nih gelombang pertama 60 orang misalkan ya 3 kelas tuh 2-3 misalkan begitu Pak Dado. Kalau nggak begitu pengalaman saya, walah entek-entekan lah. Waktu, biaya, apa segala macam, ujungnya lebes gitu doang. Saya sudah punya konsep itu, personal performance development. Lah itu monggo di-share dulu Pak. Nanti kita coba nanti saya share ya. ketik dulu. Nanti jadi kira-kira begitu. Saya kemarin yang saya mencoba itu di DKM Al Barokah di Cilengsi. Itu saya develop, saya latih, dan sekarang sedang saya monitor implementasinya. Nanti saya kawal itu, kalau sudah ada peningkatan-peningkatan, nanti terus kita kawal terus. Intinya kawan-kawan itu bingung pola mereka bergeraknya bagaimana, itu nggak ngerti, bingung. Iya. Karena bingung itu ya nggak ada yang menggait, akhirnya nggak pernah melangkah. Sayang banget ya. Sayang, potensinya sebenarnya luar biasa, kawan-kawan ini cerdas-cerdas, punya intelektual yang tinggi loh. Tapi tidak tahu harus, bahkan mungkin tidak ada awareness duluan, belum ada. Iya. Itu yang perlu dibangun awareness, setelah itu baru metodologi, konsep tata caranya yang kita ajarkan, dan setelah itu dipraktekkan, dikawal secara serius. Nah, kalau sudah nanti habitnya terbangun, wah dia sudah haus dengan sendirinya untuk mengupgrade diri gitu. Iya. Dan di antara motif-motif orang ke serikat itu kan bukan soal kekecewaan kepada manajemen, tidak harus itu sebenarnya. Maksudnya bukan hanya itu gitu loh motifnya, tapi motif ketika ingin berkembang kok rasanya begini, ada yang lebih ini yang harus saya lakukan sehingga akhirnya ya serono sih lah gitu loh. Nah, barulah kemudian mulai kebuka pikiran ada ini, ada itu dan macam-macam. Sangat disayangkan sebenarnya ini orang masuk dites bagus-bagus, digaji, dikasih ini itu akhirnya malah ya rugi, organisasi itu rugi jadinya. Itu karena proses metodologinya yang tidak tepat. Ya, gitu kira-kira ya nanti. Terus lanjutannya gimana Pak Dado? Gini, nanti proposal besarnya akan kami kirim lah ya. Nanti dari Bu Nurul akan membuat proposal yang, kok baterainya saya ini. Jadi nanti Bu Nurul akan nyiapin proposal, nanti saya akan insertkan yang berkaitan dengan konsep kompetensi development program, jadi lengkap nanti.
lengkap. Tidak hanya teknik saja, juga ada peningkatan personal performance development. Nah, nanti memang kelihatan sana yang siapa yang cuma ngambil skill teknik saja, sama yang memang akan meningkatkan personality secara keseluruhan. Siap. Bagusnya sih memang yang masuk ini yang memang siap untuk belajar dan berlatih Betul. dalam jangka waktu yang panjang. Itu kayaknya sasaran kita yang itu deh Pak Dado. Kita mending dikit tapi berkualitas ya. Kan kita bangun orang ya. Daripada banyak-banyak tapi ntar metanin siji-siji mana itu kan kayaknya gimana ya. Jadi memang nanti harus ada komitmen. Misalnya kayak saya kemarin di Al-Barakah itu 4 kali pertemuan saya. Jadi seminggu sekali saya. Seminggu sekali. Yang kapan itu kita Zoom pagi-pagi sama ngisi itu ya? Ya, salah satunya itu. Yang sempat saya itu mungkin mau ngisi saya. Jadi minggu pertama ada materi awareness dulu. Minggu kedua berkaitan dengan konsep-konsep teoretikal. Minggu ketiga melakukan buat operasionalisasi di lapangan. Minggu keempat simulasi praktek, terus berikutnya ya tinggal implementasi di lapangan kita kawal. Yang siapa yang serius yang punya napas yang panjang nanti yang bisa survive sampai finish. Iya betul. Tapi saya yakin sebetulnya kawan-kawan ini tinggal masalah mindset saja. Yang sudah lulus masuk industri itu rata-rata orang yang sudah bagus sebetulnya. Cuman tidak dilatih. Iya. Lah, Bung Eka, sepertinya yang punya apa ya level yang tidak hanya dasar di kita itu ya pleno ya. Kalau anggota umum kayaknya belum dapat lah di situnya gitu. Tapi pleno dia udah mulai mau peduli gitu kan ya. Mulai mikirin ini itu ya rasa-rasanya sih sampai level itu dulu yang dijaring gitu ya. Pleno, pengurus PUK gitu ya. Perkara DPC, DPD monggo. Nah, pleno ini kan banyak milenial yang potensial lah terutama gitu. Kita cari orang-orang potensial. Karena organisasi ini akan diteruskan oleh mereka-mereka kan gitu ya, yang potensial. Nah, ini kayaknya Bung Eka harus kolaborasi tuh dengan project manager yang produktivitas sama yang usaha. Nah, nanti ini dibawa ke struktur DPP, nanti ada tim lintas lah kalau perlu dengan bidang pendidikan gitu ya. Yang penting dari konsep besar dari SMK Telkom nih Pak Dado sudah masuk dulu, silakan nanti diajak Bung Wir, Pak Fauna, teman-teman Litbang gitu ya, dan lain-lain yang sekiranya nyambung gitu, diajak lagi begini untuk bahas khusus gitu ya, dan buat seterusnya nanti diklat secara ini ya Pak, secara umum dari federasi berarti kan? Iya, betul. Jadi ini kan masuk ke tupoksinya Bung Eka kan sebagai peluang karir. Ini kan akhirnya kan kita mendevelop orang untuk membuat karirnya masing-masing, tapi termonitor gitu kan. Nah ini lebih luas lagi, bukan hanya untuk urusan tim ini atau jangka pendek usaha, enggak. Ini lebih besar nih, yang mikirin keberlangsungan usia organisasi kita gitu kan. Nah inilah orang-orangnya nanti itu yang kita sedang siapin itu, kita develop untuk persiapan menerima lanjutan-lanjutan itu. Dan yang menggembleng gitu, yang membuat kawah Chandra dibukanya ya mitra kita dari SMK Telkom ini gitu loh. Jangan lihat SMK-nya ya gitu. Ilmunya. Iya. Dan kopi pahit jadi manis rasanya tadi. Gitu. Belum tentu direktur BOD itu udah bisa ngerasain itu. Mereka nggak pernah merasakan pahit mereka. Manis terus. Nah, makanya mereka takut kalau jabatannya dicopot. Iya, betul. Kita nggak punya jabatan ini. Yang hebat itu ini. Bagaimana meskipun dalam suasana pahit tetap bisa bangkit dan bisa sukses, itu yang keren. Dan itu memang di tempatnya di serikat, Pak. Iya, harusnya begitu. Itu. Wah, luar biasa. Dari tiba-tiba menjadi dipuja-puja gitu ya karena berhasil teman-teman memperjuangkan ini itu di perusahaannya, kemudian salah sedikit, pleset sedikit, udah ditimpukin orang, itu bangkit dari itu yang luar biasa sebenarnya. Difitnah, di ini, di apa, itu tempaannya itu nggak ketemu itu kalau di perusahaan doang itu. Iya, nggak ketemu. Betul Pak, itu saya ngerasain di DKI betapa begini-begitunya gitu ya. Kemudian satu aja kesalahan kecil gitu, kemudian jebret terpelanting, kemudian bangkit laginya nih yang luar biasa. Seninya di situ. Jadi manis jadi. Makanya tapi secara kopi saya belum menikmati aja, tapi kalau manisnya itu saya menikmati. Nantilah saya ajarkan. Kapan kita ngopi-ngopi kalau gitu? Ngopi-ngopi di ini.
Di Jakarta Barat tuh, Bung Eka. Di Taman Anggrek atau di Pantai Indah Kapuk itu enak banget. Sebelum puasa tanggal 13 April agendanya offline, Bung Eka. Oh, siap. 13 April ya. Pantai Indah Kapuk juga dekat dari sini. Iya, itu yang peak itu yang itu kan, yang ada hutan bakau sama tempat Buddha itu ya. Iya, Buddha suci. Nah, Buddha suci. Iya, sekolah suci itu. Oke, berarti kita menunggu dulu, tapi kita record ini nanti kita akan share di tim dulu Pak Dadu. Nanti kita buka diskusi internal sambil menunggu konsep besarnya dulu masuk. Tapi secara arah tadi sudah cukup jelas ya, sasarannya siapa, ujungnya mau nyampe mana gitu ya. Ini untuk menyiapkan the next leader-nya LEM, Pak. Wah, keren nih. Ini serikat LEM ini keren nih. Jadi learning motivasinya tinggi. Di kami di Serikat Karyawan Telkom itu nggak ada malah kayak gitu. Nggak kepikir begitu ya. Nggak kepikir mereka. Merasa udah merasa excited, merasa. Karena nggak pernah jatuh tadi loh, Pak. Itu dia masalahnya. Nggak pernah tangkap polisi gitu. Jadi merasa karena perusahaan revenue-nya naik terus gitu ya. Iya. Seolah-olah kawan-kawan itu udah sukses. Padahal secara personal itu enggak. Teman-teman Telkom itu begitu pensiun selesai dia. Sangat drop pendapatannya. Nah itu yang mereka terlupakan. Saya sebagai kabid usaha, ya saya ajak ini itu nggak mau, ya saya udah sendirian aja, udah nggak apa-apa. Usaha sendiri. Usaha sendiri, saya mengambil diri saya sendiri. Lah kan kalau orang diajak ini itu nggak mau, ya mau gimana lagi. Yang penting secara konsep saya praktekkan. Ini mungkin nama proyek besarnya apa, Pak? Terserah lah mau the next leader itu aja, apa kompetensi gitu. Development Program. Kompetensi development program dalam rangka mempersiapkan dalam rangka untuk personal performance development. Ya. Oke. Dan nanti kalau ini berhasil setahun 2 tahun di LEM, nanti orang-orang Telkom biar studi banding ke sini, Pak. Saya selama di Bandung itu menghasilkan 20 S2. Satu orang S3, sekarang dia promosi di Lampung. Itu yang saya lakukan. Saya pinginnya rekan-rekan serikat itu pada sekolah semua. Siap. Mau di swasta negeri enggak masalah lah. Masukkan di proposal Pak Dadu, kata-kata itu Pak Dadu. Iya. Yang sudah dilakukan. Targetnya nanti ada yang lanjut studi gitu ya. Iya. Malulah kita dengan gaji yang lumayan nggak sekolah itu duit buat apa sih, nggak dibawa mati. Sama-sama habisnya kok. Iya habis juga. Begini, sekolah itu saya setiap Sabtu Minggu yang nongkrong di kampus 2 tahun 3 tahun punya ijazah. Kita juga nongkrong juga tiap weekend di mana, di mall, di kafe, nggak dapat ijazah tuh. Nongkrong di kampus, nongkrong kan? Nongkrong juga, hahaha juga dengan direktur apa, dikerjakan dengan senang-senang gitu mengerjakan tugas, dapat ijazah. Itu bisa merasakan manisnya kopi pahit itu. Itu masukin di proposal juga tuh kata-kata itu. Nanti bagaimana membangun mindset kita bisa menikmati suasana yang sulit tapi menyenangkan. Ya. Nah, ini Pak Dadu, beberapa kali saya training itu ya, Zoom-nya itu keren. Maksudnya gini, misalkan ya kayak ini jadi pembicara gitu ya, bisa berdiri kayak ada studio mini gitu-gitu kan gitu. Rasanya kita juga perlu desain seperti itu nanti sehingga yang masuk ke ruangan Zoom itu, wah keren nih pembicaranya berdiri sambil sambil ini gitulah gitu. Iya, kita punya studionya. Nah, sehingga jadi wah ini langsung terinspirasi nih ketika mereka buat karirnya sendiri dengan skill dasar tadi itu ya, ngomongin ini itu macam-macam, wah udah insya Allah lah itu jadilah. Ya insya Allah. Itu Pak Dadu. Oke siap. Bung Eka, silakan Bung Eka. Nanti rekamannya dibagi ke teman-teman ya. Siap. Oke, siap. Nanti saya bagi dalam bentuk YouTube nggak apa-apa ya. Monggo. Biar jam nonton saya makin bertambah. Jam tayangnya ya Pak ya. Udah monetasi Pak. Nanti di channel saya tuh banyak ilmu banget. Saya udah subscribe kok itu, tenang aja. Ilmunya banyak. Ini cuman kita belum kenalan sama Bu Nurulnya, Bu Guru nih. Nanti kalau Bu Nurul, Guru mau apapun Bu Guru tetap kita hormati. Kita pernah jadi murid STM. Bu Nurul monitor. Nah, biar di YouTube nanti dilihat kelihatan gitu Bu. Ya, salam kenal ya Bu. Salam kenal kembali Bu. Ya, Bu Nurul ini murid-murid orang kanan saya dalam mengembangkan SMK Telkom Jakarta. Ya. Wakauhbin sekarang Jakarta sedang dibesarkan melalui program PBDB-nya, promosinya Hubinnya itu. Nanti dengan Hubinnya gede, maka Jakarta gede, baru nanti bagian-bagian yang lain yang saya kembangkan juga. Iya. Bu Nurul sedang saya develop
secara alamiah. Ntar lagi jadi dokter ya, Bu? Insya Allah. Ntar lagi sekolah itu Bu Nurul. Sekolah, Bu. Kita juga mau sekolah kok, Bu. Pokoknya yang dekat-dekat saya harus sekolah aja. Iya. Ini Pokoknya kalau nggak sekolah saya bully aja terus. Ini anak-anak kita, Bu, yang anak-anak serikat ini kan STM semuanya nih. Tapi jadi sarjana hukum semua rata-rata. Nah, nanti suruh lanjut sekolah lagi. Paling cepat udah dapat S1 ya SH, ST ya kelamaan udah sarjana hukum aja lah. Iya. Nanti harus ada yang ambil manajemen karena kerja di industri itu lebih banyak manajemennya daripada hukumnya sebetulnya. Inginnya S2 saya mengambil manajemen strategi. Manajemen aja. Bareng saya Pak Yuli yuk. Ayo di mana? Itu tanya Pak Dadu dulu dong, di mana? Manajemen di sini ada UMB Mercu Buana. Binus ada. Binus saya kenal sama Pro Arif. Teman saya juga ngajar di situ. Siapa itu Dr. Nofri, teman seangkatan. Nanti bisa saya sampaikan ke beliau. Kalau mau ke IPB juga ada Prof. Bomer di Aprodi, ada Prof. Firdaus. langsung. Tapi ntar kita muter-muter Pak Yuli dari STM, kemudian hukum, ini lompat lagi. Nih saya nih ya. STM Teknik Elektro, instalasi listrik. Terus kuliah D3 Gajah Tunggal Teknik Elektro. Terus ngambil sekolah tinggi ilmu agama, nggak lulus. Udah 4 semester. Terus sarjana hukum. Ntar muter ke manajemen kemana-mana nanti. Tahu dokternya dokter apa nanti. Oke, Bu Nurul terima kasih. Ya, dokter produktivitas ya. Makasih banyak Pak Dadu. Ya, baik. Thank you. Bu Nurul, terima Pak kasih. Salam kenal. Kita lanjutin dengan brief proposal ya. Ditunggu rekamannya di YouTube Pak Bapak nanti di-share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.